Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Pada video kali ini, ibu akan membahas kelanjutan video sebelumnya, yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data di sini ada kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, ibu akan membahas tentang kuartil. Kuartil itu yaitu membagi data yang berurutan atas 4 bagian yang sama banyak. Data harus berurutan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Kuartil terdiri atas 3 bagian, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil 3. Ibu ulang ya, kuartil membagi data yang berurutan atas 4 bagian. Yang pertama di sini ada kuartil pertama, biasanya disebut dengan Q1 atau kuartil bawah. Berdasarkan pengertiannya, kuartil membagi 4 bagian suatu data, yaitu di sini dibagi dengan 4. Kuartil pertama atau Q1 rumusnya itu sama dengan TB ditambah dengan N dibagi dengan 4 dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya dikalikan dengan panjang kelas. Begitu juga dengan kuartil kedua. Kuartil kedua, kenapa N/4? Ini yang Ibu jelaskan. Seharusnya 2 dikalikan N/4. Di kuartil 1 N/4 karena kuartil itu membagi 4 bagian suatu data. Begitu juga dengan kuartil kedua, seharusnya 2 dari kuartil keduanya dikalikan N dibagi 4 dari jumlah kuartilnya sama dengan 2/4, yaitu 1/2 N, atau bisa juga N/2. Kita balik ke rumus. Kita balik ke rumus. Sorry, ini Ibu salah tulis ya. Q kedua sama dengan TB plus N/2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kuartil dikalikan dengan panjang kelas. Kalau kalian lupa, ingat aja untuk kuartil kedua 2 dikalikan N/4. Per-4-nya itu dari pengertian kuartil, yaitu membagi 4 bagian data. Kemudian kuartil ketiga atau kuartil 4 sama saja, yang membedakannya di sini 3-nya yang ditanyakan dari kuartil ketiga dikalikan N/4. Kita lihat lagi rumus kuartil pertama, 1 kalikan N/4. Jadi N/4 dari pengertian kuartilnya membagi 4 bagian data N/4. Kemudian Q kedua bisa juga 2/4N. 2N/4 atau N/2. Untuk kuartil ketiganya 3N/4. Yang membedakan di sininya ya. Untuk keterangannya TB sama seperti rumus sebelumnya. TB itu tepi bawah, FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, sedangkan FQ frekuensi kelas kuartil, dan P panjang kelas atau interval kelas, dan N banyaknya data. Lebih jelasnya nanti kita lihat ke contoh. Kemudian yang kedua yaitu desil. Desil itu membagi data berurutan menjadi 10 bagian yang sama besar. Terdapat 9 desil, yaitu sini D1, D2, D3 sampai dengan D9. Desil itu membagi data berurutan menjadi 10 bagian yang sama besar.
terdiri dari 9 desil. Oke, rumusnya yang membedakan hampir sama rumusnya dengan kuartil, yang membedakan hanya di sininya. Membagi 10 bagian. Kalau kuartil membagi 4 bagian data. Kalau desil membagi 10 bagian data, ya. Kemudian persentil. Persentil membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian sama banyak. Persentil terdapat di persentil terdapat 9 persentil. Di sini Bu tulis P1, P2 sampai dengan P99. Oke ya. Rumusnya juga hampir sama dengan kuartil dan desil, yang membedakan yaitu I dikalikan N per 100. Kenapa sih Bu per 100? Karena persentil itu membagi data berurutan menjadi 100 bagian, desil yaitu membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian, sedangkan kuartil membagi data yang berurutan atas 4 bagian. Oke ya, yang membedakan di rumusnya seperti ini ya. Kuartil, desil, dan persentil rumusnya hampir sama, yang membedakan yaitu di sini. Oke ya, lanjut ke contoh untuk lebih jelasnya. Perhatikan contoh. Contoh yang pertama, perhatikan data dari 40 siswa yang disajikan pada tabel berikut. Ini tabelnya. Yang ditanyakan kuartil atas. Kuartil atas, kita ingat kuartil atas yaitu kuartil ke-3. Oke, kita jawab. Selesaikan yang ditanyakan. Contoh yang pertama, yang ditanyakan kuartil ke atas atau kuartil ke-3. Kita tulis tabelnya ulang biar lebih jelas. Bentar ya. Sudah dibuat tabelnya. Yang ditanyakan itu kuartil ke-3 ya, kuartil atau kuartil atas. Oke, untuk kuartil kita cari yang terlebih dahulu yaitu panjang kelas atau interval kelas. Panjang kelasnya berapa? Dari 56 sampai dengan 60. Panjang kelasnya yaitu 5. Bu, panjang kelas sama nggak semuanya? Tiap kelas, masing-masing kelas sama ya. Interval kelasnya atau panjang kelasnya sama ya, karena dalam satu tabel. Kemudian kita jumlahkan frekuensinya atau datanya. 5 tambah 8 tambah 14 tambah 10 tambah 3 yaitu 40. Setelah itu dicari
Karena yang ditanyakan kuartil atas atau kuartil ketiga yaitu 3 dikalikan N per kuartil. Ingat kuartil membagi 4 bagian. 3 dikalikan jumlah frekuensinya N bagi dengan kuartil. Dibagi dengan 4. Itu 3 dikalikan 4 dibagi dengan 3 dikalikan 40 dibagi dengan 4. Itu ini 40 bisa langsung dibagi dengan 4. 10, 3 dikalikan dengan 10 yaitu 30. Sudah didapat 30, kemudian kita balik ke tabel. Kita jumlahkan frekuensinya. Data ke-30 ada di kelas yang mana? Data ke-30 ada di kelas mana? Sini 5, di sini 13, di sini 13 tambah 14 27. Berarti kuartil ketiga ada di kelas ke-4. Oke ya. Langkah yang pertama dicari panjang kelasnya atau interval kelas. Interval kelas yaitu 60 dikurang dengan 56 ditambah dengan 1. Oke. N didapat dari jumlah frekuensi. Kemudian ditanyakan kuartil atas atau kuartil 3. 3 dikalikan N dibagi dengan 4. Kuartil selalu dibagi dengan 4 karena membagi 4 bagian data yang sama besar. Kemudian didapat 30. 30 kita balik ke tabel kalau sudah dapat. Data ke-30 ada di mana? Di sini data ke-5 sampai dengan 5. Kemudian 5 dengan 8, 13, data sampai dengan 13. Kemudian setelah 13 ditambah 14, sini data sampai 27. Ini berarti data ke-30 ada di kelas ke-4. Bisa dipahami ya. Kemudian masuk ke rumusnya. Kuartil ketiga sama dengan TB tambah 3N per 4 dikurang frekuensi kumulatifnya dibagi dengan frekuensi kuartil dikalikan panjang kelas. Sama dengan TB-nya, sini aja ya. TB kelas kuartil ketiganya ada di sini, berarti 71 dikurang 0,5. Maka didapat 70,5. Oke, TB-nya 70,5 ditambah 3N per 4 yaitu 30. Tadi sudah dihitung. Dikurang frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif didapat dari frekuensi kelas kuartil sebelumnya. Berarti 5 tambah 8 tambah 14. Gue tulis deh. 5 tambah 8 tambah 14. Dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya 10. Kemudian dikalikan panjang kelas. Panjang kelasnya 5. 70,5 tambah 30 dikurang 27 per 10 dikalikan 5. Tadi dapat kuartil ketiganya, tadi TB-nya 70,5 ditambah 1,5 sama dengan 72.
ulang ya untuk penjelasan kuartil. Untuk soal kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 yang membedakan di sininya ya. Kuartil 3 dikalikan 3, kuartil 2 dikalikan 2, kuartil 1 N per 4. Sini sama per 4 karena kuartil itu membagi 4 bagian yang sama besar. Langkah yang pertama, kalian jumlahkan frekuensinya, didapat. Kemudian dicari panjang kelasnya dari 56 sampai dengan 65. Kemudian dicari kuartil ketiganya. Kelas kuartilnya dihitung, dapat 30. Data ke-30 ada di mana? Kalian cari dari frekuensi. Kelas yang pertama data sampai dengan 5, kelas kedua 5 dengan 8 sampai dengan 13, kelas kedua sampai dengan 27, dan terakhir kelas keempat data dari 37. Maka data ke-30 ada di kelas keempat. Setelah didapat kelas kuartilnya, kalian dapat mengetahui titik bawahnya. Titik bawah didapat dari batas bawah ada di sebelah kiri, batas bawah dikurang 0,5, 71 dikurang 0,5 didapat 70,5. Kemudian masuk ke rumusnya, tinggal kalian masukkan FK, yaitu frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Tadi 3N per 4 didapat 30, langsung masuk, kurang FK nya itu tadi kelas kuartilnya ada di sini di kelas keempat, maka FK nya 45 ditambah 8 ditambah 14, ini untuk FK nya. Kemudian FQ yaitu kelas kuartilnya, frekuensi kelas kuartilnya. Sudah ya, bisa dipahami ya untuk soal kuartil. Yang membedakan hanya di rumus ini ya. Oke, lanjut untuk soal desil yang kedua. Tentukan desil ke-7 dari data berikut. Ibu tulis soalnya. Bentar ya, ditulis tabelnya terlebih dahulu. Oke, untuk soal yang kedua yang ditanyakan desil ke-7 dari data pada tabel berikut. Ini tabelnya. Untuk desil, ingat ya rumusnya yang membedakan apa. Desil itu membagi 10 bagian suatu data yang sama banyak. Yang dicari yaitu frekuensinya, jumlah frekuensinya 25. Kemudian panjang kelasnya panjang kelasnya 22.
Dari 87 sampai dengan 108. Kemudian kita cari yang ditanyakan desil ke 7, yaitu 7 kalikan N per 10. N-nya kita ganti dengan N-nya kita ganti dengan 25. 7 dikalikan 25 per 10, yaitu didapat 17,5. Caranya hampir sama dengan kuartil, yang membedakan yaitu rumusnya di sini. Oke ya. Didapat, kita cari data ke 17,5 ada di kelas mana? 17 ini data ke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 yang ditanyakan desil ke-7 sama seperti contoh kuartil. Desil yang pertama-tama kita ketahui, yang kita mesti ketahui yaitu jumlah frekuensinya atau N-nya. Di sini kita jumlahkan frekuensinya, didapat 25. Kemudian panjang kelas atau interval kelas atau notasinya P, panjang kelas interval kelas dari 87 sampai dengan 108 yaitu 22. Kemudian kita cari kelas desil ke-7-nya ada di mana. Desil ke-7-nya, kelas desil ke-7, rumusnya 7 dikalikan N dari desil ke-7, 7 kalikan N per 10. Karena desil itu membagi 10 bagian yang sama banyak. 7 dikalikan N 25, N kita ganti dengan 25 dibagi dengan 10, didapat 17,5. Caranya hampir sama dengan kuartil, yang membedakan rumusnya di sini ya. Kemudian didapat data ke 75 ada di mana? Kita lihat di frekuensinya, di kolom frekuensinya 17,5, data ke 17,5 ada di sebelah mana? Ada di kelas mana? Sini data kedua, kemudian kelas kedua 2 dengan 6, data ke 8, kemudian 8 dengan 10, 18, berarti 17,5 ada di kelas ketiga. Ini kelas desilnya ya, untuk kelas desil ke-7 ada di kelas ketiga. Kemudian kita dapat TB-nya. TB didapat dari batas bawah dikurang dengan 0,5. 131 dikurang 0,5. 130,5. Kemudian tadi yang ditanyakan desil ke-7. Desil rumusnya TB tambah tadi desil ke-7 yaitu 7 kalikan N per 10 dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas desilnya dikalikan panjang kelas. TB-nya 30,5 ditambah 17,5 dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu 6 plus 2. Tulis deh, 2 plus 6 atau 6 plus 2 sama aja, dibagi dengan frekuensi kelas desilnya yaitu 10 dikalikan dengan panjang kelas atau interval kelasnya 22. 130,5 ditambah 17,5 dikurang 8 dibagi dengan 10 dikalikan 22.
130,5 tambah 9,5 dibagi dengan 10 dikalikan 22. Itu kita terlebih dahulu yang dalam kurung dengan perkalian ya. 130,5 ditambah 20,9 didapat 151,4. Maka desil ke-7 untuk data pada tabel tersebut yaitu 157,4. Jika ditanyakan desil ke-5, maka ini diganti dengan 5 kalikan N per 10. Jika ditanyakan desil ke-4, maka 4 dikalikan N per 10. Oke ya, berdasarkan desil yang ditanyakan. Untuk penjelasan pada video kali ini yaitu ukuran letak data, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan mengetahui manfaat mempelajari ukuran letak data. Tidak lengkap jika disertakan dengan latihan soal. Nanti untuk latihan soal, Ibu kirim di grup WhatsApp masing-masing kelas. Oke? Ibu akhiri dengan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.